Poin A. Pengertian risiko hukum. Risiko hukum atau legal risk adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum berkaitan erat dengan masalah undang-undang, legislasi, dan regulasi yang dapat mempengaruhi pemenuhan kontra atau transaksi. Berkaitan dengan risiko hukum, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Yang ketiga, keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal weight, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang keempat yaitu keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum. Yang kelima, keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. Dan yang terakhir, keharusan untuk melaksanakan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dengan hal efektivitas dan enforceability. Proses pengelolaan manajemen risiko dari risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko hukum yang melekat dalam produk atau aktivitas baru bank. Dalam rangka pengendalian risiko hukum, bagian kooperat legal melakukan strategi risiko hukum dengan fokus pada tuntutan hukum dengan langkah dan pengendalian sebagai berikut. Yang A. Penanganan sengketa pada tahap pra-litigasi. Yang B. Penanganan sengketa pada tahap litigasi. Yang C. Kelemahan perikatan. Yang D. Tahap pasca transaksi. E. Perubahan peraturan perundang-undangan. Yang poin B-nya yaitu penerapan manajemen risiko hukum. Penerapan Bank Indonesia nomor 5/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko untuk bank umum merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia nomor 7/PBI/2005 pada bulan Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi untuk memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya. Perbankan Indonesia yang diharuskan mengembangkan proses penerapan manajemen risiko yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan efektivitasnya. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya, yaitu mencakup 4 tahapan proses. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Salah satu rencana bisnis yang harus dibuat adalah mengenai penerapan manajemen risiko. Direksi dan manajemen bank adalah orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang efektif pada bank yang dipimpinnya. Agar pelaksanaan tugas yang diembannya dapat
dilaksanakan dengan baik, maka direksi harus menetapkan 3 poin. Yang pertama, sasaran dan kebijakan-kebijakan dari bank. Yang kedua, kompleksitas dari bisnis yang dikelolanya. Dan yang terakhir, kemampuan bank untuk mengatur bisnisnya. Struktur manajemen risiko mencakup risiko-risiko perbankan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dikelola, yaitu terdapat 8 risiko-risiko antara lain: risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Poin C yaitu sistem pengendalian internal. Dalam lembaga keuangan, permasalahan asymmetric information sangat dominan. Dengan pendekatan PA teori, nasabah dan pemilik menjadi prinsipal dan manajemen menjadi agen regulasi. Diperlukan guna menjelaskan action manajemen dengan interest prinsipal. Yaitu yang pertama, mengendalikan tindakan manajemen. Yang kedua, pembatasan kewenangan. Dan yang ketiga, mengembangkan insentif yang pas. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu mengurus bank, menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sistem pengendalian internal perlu mendapat perhatian bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal bank. Antara lain, yang pertama, kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari pengurus bank, dan kegagalan dalam mengembangkan budaya pengendalian internal pada seluruh jenjang organisasi. Yang kedua, kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional bank. Yang ketiga, tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional bank, seperti pemisahan fungsi otorisasi, verifikasi, dan kaji ulang atas risk exposure dan kinerja bank. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, khususnya informasi di tingkat pengambilan keputusan tentang penurunan kualitas risk exposure dan penerapan tindakan perbaikan. Yang kelima, kurang memadai atau kurang efektifnya program audit internal dan kegiatan pemantauan lainnya. Dan yang keenam, kurangnya komitmen manajemen bank untuk melakukan proses pengendalian internal dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank.